Untuk kalian yang demen banget hobi custom room ya, apakah nanti masih yakin setelah nonton video ini? Cekidot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonean. Nah, kali ini teman-teman kami akan membahas apa itu root. Yang kedua, nah bagaimana tentang keunggulan dan kelemahan setelah kita pakai yang model root ya. Untuk poin yang pertama, kita harus mengerti apa itu root. Root itu adalah proses untuk membuka semua akses sistem pada Android agar kita dapat mengelola perangkat dengan sepenuhnya, teman-teman. Nah, emang jika tidak di root itu tidak sepenuhnya. Tentu root ini merupakan modifikasi ya, teman-teman. Tidak bawaan dari smartphone dari teman-teman ya. Karena Android sebuah perangkat yang mengantongi lisensi terbuka sehingga pengguna diizinkan sepenuhnya untuk mengelola sistem tersebut, melainkan modifikasi tersebut ya, teman-teman. Jadi di sini dibebaskan untuk sebagai user kita itu modifikasi smartphone kita ya, mau di root atau tidak itu ya terserah. Dan hal inilah yang membuat Android itu bisa di root ya, teman-teman. Dan semua resiko dari proses root tersebut tentu ditanggung oleh pemilik atau user, teman-teman. Tentu di luar tanggung jawab dari Google selaku pengembangnya ya, teman-teman. Lantas apa sih fungsi dari root itu ya, teman-teman? Untuk fungsi yang pertama dari root yaitu memodifikasi file atau data yang ada di dalam Android ya, teman-teman. Di sini setelah di root itu akan file atau data yang ada di dalam Android itu sudah berbeda, sangat berbeda ya, teman-teman. Sangat tidak standar lagi lah ya. Itu memang konsep modifikasi kan seperti itu. Sama halnya dengan modifikasi motor, setelah dimodif kan ya tidak sama dengan yang standar ya, teman-teman. Oke, next selanjutnya seperti untuk memaksimalkan kinerja Android, menghapus aplikasi bawaan Android yang tidak diperlukan ya, teman-teman. Jadi di situ setelah dimodifikasikan kita bisa dapat apa sih yang tidak diperlukan di dalam smartphone kita ini. Setelah di root itu bisa dikelola seperti itu ya, namanya modifikasi ya. Tentu kita seenaknya ya kita dapat mengelola. Kan ada nih ya aplikasi-aplikasi yang menurut kita itu tidak penting, aplikasi-aplikasi yang menurut kita itu jarang sekali kita menggunakan. Itu setelah di root kita dapat menghapus dan kita dapat memasukkan aplikasi-aplikasi yang memang notabene-nya itu yang kita perlukan ya. Jadi di sini root ini memungkinkan untuk menjalankan aplikasi meskipun sebenarnya aplikasi itu tidak memungkinkan untuk Android yang kita punya ya, teman-teman. Jadi di situ root itu modifikasi, jadi sebebasnya sih. Walaupun memang standarnya itu smartphone itu seperti itu ya. Namun di sini Android itu memang berlisensi terbuka. Untuk Google-nya itu membebaskan untuk para usernya itu memodifikasi untuk sistem filenya sendiri ya, teman-teman. Memang sih sebagian kecil itu banyak yang demen root ya, apalagi yang seperti teman-teman gamers itu ya, HP-nya itu HP biasa-biasa saja, namun setelah di root itu bisa memungkinkan teman-teman bisa memakai aplikasi yang berat-berat ya, teman-teman. Dan di situ memang custom room itu secara fungsi memang seperti itu sih. Namun di sini selain di dalam kelebihan dari root sendiri atau custom room sendiri itu memang ada 1 titik 2 titik yaitu untuk kelemahannya. Namun apa saja sih kelemahannya ya, teman-teman? Sebelum video saya lanjut, saya kembali mengingatkan untuk teman-teman subscribe di channel ini agar beranda teman-teman dipenuhi oleh informasi yang sangat-sangat informatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Next kita lanjut untuk kekurangan dari root atau kelemahan dari root itu sendiri ya, teman-teman. Jadi di sini kelemahan itu kan berpotensi resiko ya. Tentu setelah berpotensi resiko berarti kita dapat memandang bahwa itu sebuah kelemahan dari root itu sendiri. Yang pertama untuk kelemahan dari root. Oke, next di sini kehilangan garansi ya, teman-teman. Tidak bisa mendapatkan update OS ya. Jadi di sini setelah kehilangan garansi itu kan ya hal yang mutlak ya, teman-teman, karena kita sudah memodifikasi sebuah sistem yang ada pada Android yang kita pegang. Jadi di sini kenapa sih dia tidak mendapatkan untuk update OS-nya? Karena memang di sini untuk root itu di luar dari sistem dari smartphone yang teman-teman bawa. Contoh nih, seandainya ya Realme 8 ya. Realme 8 ini jika sebagai sistemnya yang standar ya, yang standar ini jika kita biarkan saja nanti kalau ada pemberitahuan update itu dikabari ya, dikasih kabar, dan di sini kita disarankan untuk update OS-nya. Namun di sini jika kita
modifikasi, tentu di dalamnya itu bukan Realme 8 lagi, melainkan smartphone lain yang ada di dalam sistem Realme 8 ini ya. Jadi di situ fungsi dari root memiliki bahaya yang seperti itulah. Selanjutnya untuk bahayanya yaitu sering terjadi kerusakan teman-teman. Memang banyak, tidak sedikit pula untuk teman-teman kita yang di luar itu memang mengalami kerusakan pada proses root ya teman-teman. Itu gagal root, atau memang setelah berhasil root tapi mengalami kendala-kendala setelah pemakaian teman-teman. Memang sih untuk modifikasi itu banyak resikonya ya teman-teman. Namun di sini ya tergantung teman-teman sih, apakah memang udahlah aku memang hobi custom ROM, aku memang minat sekali untuk custom ROM, ya itu ya terserah para penggunanya ya teman-teman. Oke, next selanjutnya untuk bahayanya yaitu berkurangnya keamanan teman-teman. Tentu di sini sering terjadi masuknya virus-virus ya di dalam smartphone-nya. Jadi keamanan di dalam smartphone itu sangat-sangat turun ya teman-teman, karena memang di sini ya istilahnya kebobolan lah. Oke, next selanjutnya untuk bahaya dari root sendiri ya teman-teman. Di sini sering terjadi break. Jadi di sini ya saya omongkan tadi gagal root, itulah sering terjadi break di dalam proses root ya. Atau sih bisa dibilang itu matot. Setelah terjadi gagal root itu kan ya potensinya matot, kerusakan pada sistem softwarenya ya atau hardwarenya seperti komponen-komponen IC dan lain sebagainya, itu bisa seperti itu juga. Dan di sini untuk fakta dari resiko yang terakhir yaitu pasti turun harga untuk smartphone yang di root itu tidak bisa distandarkan, tidak bisa disamakan dengan smartphone yang masih standar ya teman-teman, atau yang masih belum di root itu tidak bisa disamakan untuk harganya. Dan di sini kalau HP teman-teman itu sudah pernah di root ya positif dan mutlak itu pasti turun harga lah teman-teman. Tentu di situ potensi-potensi berbahaya yang membuat smartphone teman-teman ketika di root ya. Jadi di situ mungkin cukup sekian. Bagaimana, apakah teman-teman masih minat dengan proses root seperti ini dengan sederet keunggulan dan kekurangan dari root? Dan di sini semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan dan supportnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sayonara.